Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia, yaitu caranya supaya kita bisa saling menghormati satu sama lain. Nah, ini adalah gambar peta Indonesia. Indonesia terdiri dari beribu-ribu macam pulau dari Sabang sampai Merauke. Namun, Indonesia ini juga berbatasan langsung dengan 2 samudra dan 2 benua. Indonesia berbatasan langsung dengan 2 benua dan 2 samudra. Benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudranya itu adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, untuk menggambar peta, kalian ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, judul peta seperti peta Indonesia atau peta Pulau Jawa atau peta Pulau Kalimantan. Yang kedua yaitu arah mata angin. Yang ketiga berupa simbol gunung berapi, simbol sungai, simbol rumah. Itu harus ada ya di peta ya. Kemudian yang terakhir jangan lupa diwarnai petanya. Nah, ini ada arah mata angin yang harus kalian tahu dari utara, barat laut, barat daya, selatan, tenggara, timur, dan timur laut. Nah, setelah kita belajar komponen peta tadi, coba kita perhatikan ya, di gambar berikut ini ada komponen apa saja yang termasuk dalam peta ini. Oke, sekarang kita perhatikan gambar peta tersebut ya. Di dalam peta tersebut, di sebelah paling pojok kiri ada arah mata angin dari utara, barat, timur, selatan. Kemudian yang kedua, komponen yang ada di gambar tersebut yaitu simbol. Simbol bisa berupa rumah, sekolah, kemudian ada pohon, ada tempat ibadah. Dan yang terakhir ada juga warna-warnanya, dari warna rumah, warna sekolah, warna jalan, itu berbeda-beda. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang keanekaragaman. Karena kita bertetangga, kita harus tahu dari mana asal mereka, suku apa mereka, agama apa mereka. Nah, dari perbedaan ini kita memiliki satu dasar negara yang harus kalian tahu, yaitu Pancasila. Pancasila ada 5. Yang pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari dasar negara ini kalian harus hafal ya sebagaimana kalian menjadi warga negara Indonesia yang baik. Nah, dari dasar negara ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas satu persatu ya, dari mulai sila pertama. Penerapan sila pertama yaitu tentang kebebasan menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Contohnya yang pertama yaitu saling menghormati antar umat beragama. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok teman yang berbeda agama dengan kita. Kita harus saling menghormati dan menjaga satu sama lain. Kemudian yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai dengan agama masing-masing. Kalau misalnya agama Islam ya berarti ajarannya yaitu sholat, mengaji, dan sholatnya harus tepat waktu, itu kita harus jalankan ya. Kemudian yang ketiga contohnya yaitu tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, karena sebagaimana kita mempunyai hak untuk memilih agama yang kita anut. Kemudian untuk penerapan Pancasila sila kedua, yaitu tentang perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia ini. Contoh yang pertama, kita harus saling tolong-menolong antar sesama. Yang kedua, sopan dan santun, itu bisa kita terapkan kepada ibu, bapak guru, dan orang tua di rumah. Serta adik dan kakak juga kalian bersikap sopan dan santun. Kemudian yang ketiga ada menghormati hak dan kewajiban setiap manusia. Apa sih hak itu?
Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, contoh sila kedua yaitu memiliki sikap tenggang rasa atau saling menghormati dan menghargai orang lain. Nah, untuk sila yang ketiga yaitu tentang perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Contoh-contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menghargai kebudayaan daerah lain. Sebagaimana kita bertetangga, kita tentunya pasti punya tetangga yang berbeda suku dan budaya. Ada yang dari Jawa, yang dari Sunda, ada yang dari Betawi, itu pasti berbagai macam budayanya yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, saling menghargai atau menghormati perbedaan. Perbedaan apa saja yang harus kita hormati, mulai dari perbedaan warna kulit, suku, agama, ras, dan lain-lain. Untuk contoh yang ketiga yaitu menjaga kerukunan masyarakat, dimulai dari kita bisa berbicara dengan sopan, tetap menjaga persatuan, persahabatan, supaya kita tetap rukun dan bersatu bersama teman-teman maupun masyarakat. Dan yang terakhir ada cinta tanah air. Contohnya yaitu menggunakan produk dalam negeri. Sebagaimana Indonesia banyak menghasilkan barang-barang yang berkualitas loh, tidak kalah dengan kualitas dari luar negeri. Kemudian penerapan sila keempat. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini kita sedang bermusyawarah atau berdiskusi. Penerapannya yaitu tentang perilaku kita bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, untuk pemilihan umum ini nanti kalian bisa mengikutinya ketika sudah berumur atau berusia 17 tahun. Apabila kalian masih di bawah umur itu, kalian bisa mengikuti pemilihan ketua kelas ya, di kelas kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, membuat keputusan berdasarkan mufakat atau berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi, ketika kalian membuat keputusan atau berdiskusi, masing-masing orang harus bisa menerima pendapat orang lain. Tidak boleh yang namanya memaksakan pendapat atau tidak terima dengan pendapat orang lain dan merasa pendapat kita lebih baik. Itu tidak boleh ya. Kita harus menerapkan kepentingan bersama di atas daripada kepentingan pribadi. Nah, untuk contoh yang ketiga, melaksanakan keputusan rapat. Misalnya, hasil musyawarah atau rapat hari ini yang terpilih menjadi ketua kelas yaitu Fayat. Nah, nanti teman-temannya ada yang aku nggak setuju, aku nggak mau kalau Fayat yang jadi ketua kelas. Tidak boleh seperti itu, karena kita musyawarah, kita sudah mengetahui hasil akhirnya, ya kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kemudian yang terakhir yaitu menghargai hasil musyawarah. Sebagaimana yang sebelumnya Ibu jelaskan, menghargai hasil musyawarah yaitu dengan cara kita berlapang dada dengan apapun hasil keputusan yang ada di dalam rapat tersebut. Dan yang terakhir ada penerapan Pancasila sila yang kelima, yaitu tentang perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Adil itu berarti sama rata ya, tidak boleh membeda-bedakan mana yang kaya dan si miskin. Nah, contoh pertamanya yaitu menghargai hasil karya orang lain. Sebagaimana kita ingin dihargai oleh orang lain, kita pula harus menghargai orang lain. Nah, untuk yang kedua contohnya yaitu gotong royong. Gotong royong ini bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat. Tentunya tidak dengan memilih-milih ya, kita harus adil. Kita kalau ingin menolong teman atau membantu orang lain, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Contohnya kita donasi untuk korban bencana. Nah, itu bisa kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang terakhir yaitu tidak bersikap pilih kasih, jadi adil. Punya kue nih, misalnya kalian punya satu kue. Nah, di situ ada 2 teman kalian, berarti kalian harus membaginya sama rata. Sampai sini paham ya? Untuk selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.